Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan atau menceritakan kisah tentang Sandiaga Uno yang menjadi pengusaha karena kecelakaan. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Hazad Alfani, NIM B1220482. Perkenalkan, nama saya Fiasi Fasal Sabila, NIM B100220488. Perkenalkan, nama saya Akila Fatihaya Hakim, NIM B100220499. Perkenalkan, nama saya Dita Besari Wisuda, NIM B100220503. Saya Zahra Dwi Maudina, NIM B100220512. Sandiaga Uno lahir dari keluarga profesional. Dari kecil, Sandi dididik untuk belajar yang rajin agar bisa menjadi karyawan profesional yang kompeten. Setelah tamat SMA, awalnya Sandi ingin melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi UI. Tapi ayahnya memberikan kesempatan kuliah di luar negeri. Dari tempat kerja ayahnya, yaitu Ducaltech yang sekarang sudah berubah nama menjadi Chevron, Sandi berhasil mendapatkan beasiswa bergengsi di Wichita State University di Amerika Serikat. Wichita State University merupakan universitas berkualitas tinggi di daerah Kansas, Amerika Serikat. Kesempatan ini digunakan Sandi dengan belajar sebaik-baiknya hingga akhirnya Sandi berhasil lulus dengan predikat summa cum laude dan meraih gelar sarjana administrasi bisnis di Wichita State University. Disinilah Sandi belajar bahwa dia harus bisa sukses di negara orang dan pulang membawa prestasi. Setelah lulus kuliah dengan predikat tinggi, Sandi mengawali karirnya dengan bekerja di bank Summa milik dari pendiri Astra almarhum William Suryajaya atau dikenal dengan nama Om William. Karena kinerjanya bagus, pada tahun 1991 dia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di George Washington University, Amerika Serikat. Namun, sayangnya tidak lama kemudian, Bank Summa harus dilikuidasi pada tahun 1962. Kondisi ini membuat Sandi harus bekerja keras demi melanjutkan kuliah. Dia harus bekerja menjadi asisten laboratorium di kampus dengan gaji $3 per jam. Peristiwa ini merupakan tantangan yang menjadi peluang dan hasil tidak akan pernah membohongi usaha. Sandi berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan dengan indeks prestasi kumulatif 4.0. Dari situ karirnya terus naik. Setelah lulus kuliah, Sandi pun memutuskan untuk kerja di Singapura. Di sana, dia bekerja dengan manajer investasi dari perusahaan Stef Power Asia Investment. Kemudian, pada tahun 1965, Sandi pindah ke Kanada untuk bekerja di perusahaan minyak dan gas anti-air Resources Ltd. dan menduduki jabatan wakil presiden eksekutif di sana. Dia mendapatkan gaji yang fantastis, yaitu sebesar $8.000 Amerika per bulan. Namun, sayangnya pada tahun 1997 terjadi krisis moneter dan akhirnya Sandi di PHK. Kondisi ini membuat Sandi memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan menjadi pengangguran. Ketika pulang di Indonesia, hal pertama yang dilakukan oleh Sandi adalah mencari pekerjaan baru. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, Sandi tidak diterima di perusahaan manapun. Bahkan dia ditolak oleh 25 perusahaan. Kondisi ini akhirnya memaksa dia untuk mencoba sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, yaitu menjadi pengusaha. Awalnya, Sandi tidak pernah berniat untuk menjadi pengusaha dari kecil. Dia disiapkan untuk menjadi karyawan yang hebat, namun jalan hidup berkata lain. Setelah menjalani karir selama 8 tahun dan terus menanjak sayangnya, terjadi sebuah krisis dahsyat di tahun 1997. Beruntungnya, ada sahabat yang mengulurkan bantuan sehingga istri dan bayinya bisa keluar dari rumah sakit. Ini merupakan titik terendah dalam hidup Sandi. Kejadian ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya dalam benak Sandi. Kehidupan yang awalnya stabil menjadi karyawan, mendapat gaji bulanan dan tunjangan, dalam seketika semua itu hilang. Namun Sandi tidak menyerah. Ibaratnya ini adalah moment of truth dalam hidup dia. Berpindah kodrat dari seorang
karyawan menjadi seorang pengusaha. Sandi memulai usaha dengan modal nekat waktu dia tidak punya apa-apa. Tidak harus punya modal, bahkan istrinya harus menjual perhiasan dari mertuanya yang dijadikan sebagai modal usaha. Bagi Sandi, dalam memulai usaha memang diperlukan keteguhan dan motivasi yang kuat. Dalam kisah Sandi, keadaan memaksa dia untuk menjadi nekat dan punya dorongan yang kuat untuk memulai usaha. Tapi, nekat saja tidak cukup. Sandi punya prinsip dalam bekerja. Bagi dia, bekerja itu harus 4K. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Dalam bisnis, kita pasti akan menemukan peluang. Dalam hidup kita, peluang ini mungkin bisa kita fokuskan pada hal yang menjadi passion dari diri kita sendiri. Peluang yang muncul tidak boleh disia-siakan. Cara kita menghargainya yaitu dengan bekerja keras. Namun hal ini saja tidak cukup. Di zaman sekarang, kita bersaing bukan hanya dengan pelaku usaha di dalam negeri, tapi juga bersaing dengan pengusaha yang ada di luar negeri. Itulah alasannya, langkah selanjutnya yaitu kerja cerdas. Kita harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga bisnis kita memiliki daya saing. Setelah kerja keras dan kerja cerdas, langkah berikutnya yaitu kerja tuntas. Kadang apabila kita diberikan tugas, kita cenderung berhenti di tengah jalan, entah itu karena bosan, terlalu sulit, atau ada kemalasan dalam diri kita. Ini merupakan kebiasaan yang harus diubah. Apabila ingin sukses, kita harus mengerjakan sesuatu dengan tuntas dari awal hingga selesai. Yang terakhir adalah kita harus bekerja ikhlas. Kita menyadari kalau dengan bekerja ikhlas, rezeki kita tidak akan tertukar. Hal yang bisa kita kontrol adalah apa yang kita kerjakan, sedangkan hasilnya seperti apa yang diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pengalaman berbisnis Sandi pertama kali yaitu dengan mendirikan perusahaan bersama teman SMA-nya yaitu Roslani yang sekarang menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang Indonesia atau dikenal dengan nama Kadin. Perusahaan pertama yang mereka didirikan bernama Rekapitalisasi Fishers pada tahun 1997 yang bergerak di bidang jasa konsultan keuangan. Setelah setahun menjalani bisnis itu, kondisi keuangan mereka belum juga membaik. Pada masa itu ada cerita yang cukup sedih. Suatu hari uang di dompet Sandi benar-benar sudah habis dan dia perlu uang untuk membelikan susu anak pertamanya. Ketika sampai kantor, Sandi langsung meminjam uang yang dimiliki Rosan. Saat itu hanya tersisa untuk makan siang mereka berdua. Selanjutnya, Sandi bersama dengan Edwin Sujaya mendirikan PT Sarajatoga Investama Sedaya, perusahaan investasi yang menggarap beberapa bidang usaha seperti pertambangan, telekomunikasi, dan produk kehutanan. Model bisnisnya yaitu Saratoga menghimpun modal investor untuk mengakuisisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Setelah itu kinerja perusahaan tersebut dibenahi dan setelah pulih maka perusahaan itu akan dijual dengan nilai tinggi. Pelan-pelan bisnis yang dijalani Sandi mulai berkembang hingga akhirnya Sandi berhasil menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Ada pengalaman berkesan dari almarhum Bob Sadino. Di benak Sandi, saat itu Bob berpesan kalau mau jadi pengusaha jangan terlalu banyak dihitung, jangan terlalu banyak dipikir, nyemplung aja. Ini sesuai dengan kondisi Sandi saat itu. Karena keadaan ia terpaksa harus nyemplung. Namun ketika menjadi pengusaha, Sandi terus mengasah kemampuan dan memastikan kalau dia memiliki daya saing dan diferensiasi yang dengan perusahaan lain. Bagi Sandi, di dunia usaha seperti naik sepeda sering jatuh bangun. Oleh karena itu, perlu keberanian dan optimisme dalam memandang masa depan untuk membuka jalan. Dalam menuju kesuksesan, setiap orang punya jalan hidupnya yang unik. Dalam hidup kita harus bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Niscaya rezeki kita tidak akan tertukar.